Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekarang saya bersama dengan Kang Utam. Halo Kang Utam. Halo. Sehat Kang Utam? Alhamdulillah sehat. Hari ini dan malam ini saya akan membahas tentang dunia jurnalistik dan wartawan dengan berbagai kemajuan teknologi yang sudah berkembang pesat di zaman sekarang ini. Kang Utam bersedia untuk saya wawancarai? Siap. Oke. Kang Utam, awalnya Kang Utam mempunyai motivasi untuk masuk ke dunia jurnalistik itu seperti apa? Ya. Awal-awalnya suka melihat pemberitaan ya, baik di media cetak, zaman dulu kan koran, majalah ya, tabloid. Kemudian ada juga kayak radio, televisi. Saat itu kan media memang masih terbatas ya. Zaman-zaman belum musim internet. Kok bisa ya hal-hal yang ada di dunia, belahan dunia manapun, kok bisa ya sampai ke warga kita gitu kan ya. Dengan informasi yang begitu cepat gitu ya. Ya kalau lambat-lambat ya paling 2-3 hari gitu. Akhirnya terpikir lagi, kalau kita cuman di wilayah sendiri atau di rumah sendiri, kita nggak tahu banyak hal. Tapi dengan kita melihat informasi di media, kita jadi tahu banyak hal gitu ya. Akhirnya suka nih di dunia seperti ini. Selain itu kita ketemu saudara-saudara di luar, teman-teman baru di luar, kemudian ketemu sesama responden. Dan kita ngalamin yang kemarin-kemarin belum kita alamin. Misalnya kita nyasar di daerah pedalaman, pernah dibentak-bentak orang karena nanya-nanya gitu kan. Kemudian juga ada hal yang di media seperti ini gitu kan, tapi setelah kita ketemu dengan narasumbernya kok beda gitu. Berarti Kang Utam pernah mengalami masa-masa kesulitan dalam sebuah meliput acara? Betul. Awal-awal kan zaman kuliah gitu iseng aja sama anak-anak gitu, sama teman-temannya. Kita bikin wawancara sekitar kampus gitu kan. Kemudian enteng gitu ya. Udah di mading aja udah seneng kan. Kemudian disiarkan di radio kampus aja udah seneng ya. Tapi kok nggak terlalu nantang. Kemudian ada, kebetulan saat itu kan ngambil jurusan psikolog ya. Ada kita teman-teman, yuk kita masuk ke komplek pelacuran yuk gitu kan. Seperti apa sih sebenarnya yang orang bicarakan tuh seperti ini. Tapi katanya pelacur emang nggak boleh, katanya penyakit masyarakat. Tapi kok ada kayak lagu Titik Puspa yang ngangkat tentang pelacur gitu ya. Ada lagu Iwan Fals yang ngangkat lagu tentang mafia, lonteku segala macam. Tapi sebenarnya apakah sehina yang seperti diberitakan itu? Akhirnya kita jalanlah ke Gang Doli Surabaya saat itu. Ternyata pas kita selusuri beralasan gitu. Mereka cari nafkah, mereka memperjuangkan keluarga, kemudian mereka disakiti oleh suaminya, sementara anak-anaknya nggak makan, mereka nggak punya kemampuan apa-apa, ijazah juga nggak punya. Ternyata tidak separah yang seperti diberitakan. Nah, tantangan saya, karena saat itu memang belum ada basic jurnalis, kita cuman taunya 5W18, apa, siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Kita hanya modal itu aja. Tantangannya, kadang kita dibentak orang, kadang ada yang nggak suka diwawancara. Ada yang nggak suka diwawancara, apalagi saat itu kan masih awam. Kita mau tulis nama aja inisial gitu ya, tetap mereka nggak mau. Nggak suka. Padahal saat itu belum ke media elektronik, baru media cetak dan radio, tapi nggak mereka. Tapi ada beberapa narasumber juga yang dengan senang hati mau diwawancara. Itu kan satu hambatan juga. Kedua, kadang kita berbenturan sama orang yang punya wilayah baik yang RT-nya atau kepala keluarganya atau keluarga si narasumber tersebut. Ya memang kita belum banyak tahu tentang kode etik jurnalis kan. Etika-etikanya seperti apa. Kalau misalnya ketika saya langsung nanya, jadi begini nih gimana sih? Ya, dia mungkin langsung marah. Tapi ternyata setelah kita pelajari, ternyata ada approaching dulu, pendekatan dulu. Kemudian kita masuk dulu ke dunia dia. Kalau kayak dia lagi jualan, kita ikut dulu dagangannya apa. Kita nongkrong dulu. Kalau punya anak, kita akrab dulu sama anaknya. Masuk ke dunia yang narasumber tersebut. Itu kan tantangan juga. Nah, hambatan-hambatan seperti itu ternyata bisa kita lalui setelah kita terjun. Setelah Kang Utam ini menjalani jurnalis, pasti dong punya satu kesan yang paling diingat sampai sekarang tuh apa Kang Utam? Saat itu setelah dari sekolah kan, dari kuliah ya, udah bikin tulisan-tulisan di surat kabar kan, mulai magang gitu ya, kemudian di radio juga, kemudian ditawarin lah gitu ya di tempat kerjaan saya yang dulu untuk cari observasi, artinya tentang hari pendidikan. Pertama langsung ditugaskan ke Thailand gitu ya. Seriusan? Betul. Ada salah satu sekolah yang di kolong jembatan ya. Kalau kayak kita TBM lah, kayak sekolah alam gitu ya, kayak sekolah-sekolah anak jalanan. Dan ternyata itu sudah 40 tahun lebih. Ada di sana. 40 tahun lebih. Dan kita kan ambil tuh gambarnya kan. Ini ceritanya sudah ke media elektronik ya. Ya udah dengan video ya. Kalau zaman dulu kan masih di media cetak ya. Nah sekarang udah ke videonya. Kita ambil,
diambil, kegiatan belajarnya, sekolahannya, kemudian kita wawancara muridnya, kita wawancara salah satu gurunya, orang-orang dinas pendidikannya, dan kita juga punya surat tugasnya kan ke duta besar juga kita udah di-link-kan dengan narasumbernya. Kemudian dengan lulusan-lulusannya. Ternyata lulusan-lulusannya itu udah banyak yang jadi orang, udah ada yang jadi menteri. Di sekolah biasanya Di sekolah 40 yang tahun berdiri tuh. Iya, yang sekolah alam tersebut, yang sekolah rakyat lah ya, Oh, iya, sekolah iya, kolong iya. jebatan istilahnya ya, ke sekolah yang bukan bonafit Iya. ya. Jadi udah ada banyak yang jadi orang, ada yang jadi tentara, ada yang jadi kepala rumah sakit, alumnusnya, dan kita wawancara lagi ke masyarakat sekitar situ. Ternyata mereka semua rata-rata bilang sekolah itu positif. Kemudian kita bawa dong ke Indonesia, di salah satu TV swasta, ditayang pada saat Hari Pendidikan Nasional. Wow. Seneng banget, saya pamer ke teman-teman dan teman-teman satu tim itu, lihat nih, gitu kan. nih ini karya kita. Kalau nggak percaya, lihat mentahannya di komputer saya. Oh iya gitu. Pada saat itu yang reporternya bukan saya, kita cuman kameramennya aja gitu. Yang reporternya kan temen cewek gitu kan ya. Cuman kebanggaan tersendiri aja gitu. Rasa ikut karena kita terlibat di sana. Nah, jadi artinya di situ tuh kalau yang menonton acara itu mungkin jadi motivasi dong. Iya. Bagaimana sekolahan itu atau pendidikan itu nggak hanya pendidikan yang formal yang kita tahu, bahwa di situ tuh memang penting adanya pendidikan yang kayak menyenangkan, ya ada inovasinya, kemudian membebaskan siswanya untuk seperti apa. Walaupun tempatnya nggak keren-keren amat, tapi ternyata output dari sekolah itu luar biasa, berhasil. Dan di Indonesia juga banyak dong seperti itu, sekolah alam, TBM, sekolah-sekolah yang kayak di kolong jembatan, sekolah-sekolah di gang sempit yang tidak semua orang lirik gitu lah. Iya, yang katanya nggak bonafit lah, yang bersih, katanya nggak bersih segala. iya. Tapi ternyata banyak di Indonesia seperti seharusnya itu kita angkat. Kita angkat bukan karena negatifnya, tapi kita angkat untuk positifnya. Bahwa ternyata belajar itu di mana aja, dan ketika pembelajarannya benar, kemudian outputnya juga benar, bisa menjadi orang, kenapa enggak gitu? Nah nanti dilirik dong sama pemerintah agar sekolah itu dibangun lagi, atau sekolahan itu diurus lagi, atau dikembangkan lagi, diperbaiki dipromosi. lagi ya. Seiring berjalannya waktu ya. Sosial media sekarang cepat sekali. Ya. Bagaimana seorang jurnalis bertahan di sini dengan perkembangan teknologi sangat cepat? Itu bagaimana cara bertahan? Kalau dulu saingan kita kan cetek lah ya, dulu zaman media cetak, zaman radio, zaman televisi. Sekarang kan sudah dengan internet, dengan hari apapun jam sekarang di dunia manapun udah langsung sampai ke kita, ya kan? Sudah langsung sampai ke audien ya. Apalagi ada AI gitu kan, segala macam ini itu sudah tidak harus pakai reporter, sudah bisa diwakilkan dengan gambar gitu. Nah cara kita untuk bertahan apa? Satu, kita terus belajar, kita terus adaptasi dengan mereka. Mereka kemampuannya apa? Ya aplikasinya apa? Kita pelajarin juga. Ya kalau kita nggak mempelajari aplikasi, ya kita tertinggal dong. Kemudian juga untuk audio seperti apa? Untuk alat nggak mesti mahal. Yang penting mumpuni kan, mumpuni, dan cara pengambilannya, angle-angle-nya, kemudian lightingnya apa. Belajar. Ketiga, cara mental kita harus kuatkan. Kita bisa loh punya sebuah konten yang mereka nggak punya. Nah, kita cari sesuatu inovasi, gali terus. Kalau yang lain rame di bidang politik, kemarin Pilpres ya, nanti sembako kayak demonstrasi buruh gitu kan. Kemudian dunia pendidikan pengurangan karyawan itu. Kita cari yang beda apa nih? Cari hal-hal yang belum menarik dan belum dilirik. Ya, kalaupun memang itu sudah dilirik, kita kembangkan lagi. Dan kita percaya diri dengan itu. Kita gali terus. Karena jangankan hal-hal yang besar, hal kecil, kalau kita kemas, kalau kita goreng, kalau kita buat dengan apik, bukan artinya didramatisir, tapi kita benar-benar gali dengan apa nih yang ada potensi yang ada di fakta apa di situ yang kita dapat, itu bisa jadi hal yang menarik. Kenapa kita nggak takut kalah dengan AI? AI belum tentu dia langsung terjun ke lokasi. Kalau kita terjun ke lokasi, ya kan? Kalau cuman menggambarkan begini-begini, dia nggak tahu banyak. Dan pengembangan informasinya pun stuck di situ. Tapi kalau bedanya kita yang turun langsung ke lokasi, kita tahu dan bisa menggambarkan semuanya dengan detail. Dan kita punya catatan-catatan tersendiri, gitu kan? Belum lagi stok-stok gambar yang banyak. Nah, jadi nggak takut gitu ya. Itu hanya perkembangan. Kita harus ikut belajar banyak. Kita harus adaptasi. Emang tugas kita belajar dan belajar, mengembangkan dan mengembangkan. Berarti yang Aji tangkap bahwa apa bedanya AI dengan si yang asli atau jurnal asli adalah tentang rasa. Tentang rasa, betul. Membedakan itu. Bang Tam, terima kasih udah mau diwawancara oleh saya.
Kalau ada saya salah kata, saya minta maaf. Saya pun sama. Ya, teman-teman, saya Ajiner dan Saya Utam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.